Ngobrol Artyux. Salam Evergreen, Sobat Argres. Kali ini Arto goes to Andi Rahman Arsitek. Di depan saya ada Bapak Andi Rahman. Halo Pak Andi Rahman. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih udah mau bergabung dengan segmen kita Artok bersama Argres di pagi hari ini ya Pak ya. Ya. Nah, ini kita lagi berada di markas besarnya beliau. Ini kantor yang ketiga Pak ya. Sebenarnya bukan yang ketiga, cuman kantor kita yang kita bangun sendiri, kita desain sendiri ya. Karena sebelumnya kantor pertama, kedua, dan ketiga itu kita sewa. Oh iya. Ini kita sudah punya sendiri ya, yang kita desain dan kita bangun sesuai idealisme kita. Bangun dari nol ya Pak ya? Betul. Oke. Karena kalau saya baca dari buku Mudakhirnya Pak Andi Rahman, by the way ini buku ketiganya beliau. Yang pertama adalah Nata Bata, kedua Ngekos. Ini yang ketiga barusan terbit, kalau nggak salah 3-4 bulan yang lalu ya Pak Andi? Iya, betul. Nah, ini saya baca dan ini sangat menarik sekali buku Mudakhirnya dari beliau ini karena menceritakan sepak terjangnya beliau mulai dari nol ya kan, membangun usahanya dari untuk bisnis arsiteknya ini dari 2006 kalau nggak salah Pak ya. Jadi sudah berjalan 16 tahun ini. 16 tahun. Dari sana kan ceritanya kan beliau mulai dari kamar yang cuman ukuran 3x3 ya kan. Habis gitu beliau sewa, pernah di Delta Sari, pernah di Puri Suryajaya, sampai akhirnya membeli kafling sendiri ini dan mendesain dan build dari nol ini, jadilah ini markas besar yang sekarang ini. Yang tadi sempat kita lihat tadi cuplikannya, nanti kita bisa share. So, saya akan langsung aja masuk ke pertanyaan ya, Pak Andi ya. Jadi pertanyaan pertama nih, quote yang paling favorit dari Pak Andi yaitu arsitektur sebagai jalan untuk kembali. Nah, ini kalau saya baca dari bukunya Pak Andi juga ada bab yang menyebutkan proyek Kampung Akhirat. Ya kan, dimana arsitek itu merupakan salah satu pekerjaan yang mulia ya Pak Andi ya. Ada proyek yang tidak dibayar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi contohnya ini Pak Andi Rahman ini berkarya untuk masjid-masjid, sekolah-sekolah. Ini memang tujuannya itu memang untuk tidak dibayar, karena itu beliau menganggap itu adalah pekerjaan mulia dan salah satu tanggung jawabnya beliau sebagai seorang arsitek. Nah, apakah semua arsitek memiliki pemahaman yang sama dengan Pak Andi? Dan berapa persen kira-kiranya dari semua profesi arsitek di luar sana yang berpikiran sama seperti Pak Andi ini? Ya, kalau semua arsitek saya rasa tidak semua ya, karena ini kan panggilan, lebih pada panggilan jiwa ya, panggilan jiwa dan tentang kesadaran kita akan peran kita di masyarakat. Jadi ya ini pilihan, jadi saya rasa tidak banyak juga sih arsitek yang memilih jalan ini gitu ya. Karena ini juga bagian dari proses perjalanan hidup yang saya alami dan perjalanan spiritual yang saya alami. Dan kalau ditanya berapa persen ya saya tidak bisa menjawab sih, tapi tidak banyak sih ya. Nggak banyak Pak ya, jadi saya bisa bilang maksudnya kurang dari 50% ya, karena itu kan panggilan. Kalau sifatnya panggilan kan tentu saja kan panggilan itu nggak datang ke semua orang gitu kan, hanya beberapa orang aja ya. Tapi saya setuju dengan Pak Andi Rahman bahwa arsitek itu memang harus menjadi salah satu pekerjaan mulia bagi masyarakat ya, karena kita sebagai masyarakat ini kan tinggal di gedung, di rumah hunian ya kan, di fasilitas umum. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan banyak jasa daripada para arsitek ini seperti Pak Andi Rahman. So thank you so much kepada Pak Andi Rahman, termasuk sebagai salah satu yang terpanggil ya untuk melakukan pekerjaan mulia ini. Ini menarik Pak. Pertanyaan berikutnya ini, arsitektur layaknya seperti jalan pedang, jadi tidak mudah ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman yang udah sekolah ya kan, susah-susah menjadi seorang arsitek, tapi bisa jadi mereka putus di tengah jalan. Artinya setelah lulus mereka mencoba berkarir sebagai seorang arsitek, tapi akhirnya mereka beralih profesi Pak, ya kan? Nah ini salah satu penyebabnya itu kalau disebutkan dalam buku Mudakhirnya Bapak ini mungkin daripada cara seleksinya untuk masuk ke jurusan kuliah arsitektur ini. Jadi kalau dari Pak Andi bilang kan semestinya itu ujiannya itu yang benar itu dari bakat ya, harus ada bakat menggambar ya kan, ada passionnya lah di sana ya kan. Terus juga ada ya selain passion itu harus memang ada gambaran lah ntar kalau sudah lulus kuliah itu mau karirnya itu nanti arsiteknya itu mau di mana gitu kan ya. Nah, jadi apakah ada cara-cara seleksi lain Pak di luar
passion sama hobi menggambar ini dibutuhkan oleh calon arsitek atau siapapun yang beraspirasi ingin menjadi arsitek suatu hari nanti, itu cara seleksi apa ya dibutuhkan oleh universitas ini untuk pastikan menghasilkan bibit-bibit unggul arsitek yang kedepannya ini? Ya, sebenarnya kesalahan itu tidak hanya pada saat proses seleksi untuk masuk ke jurusan arsitektur, tapi ini sebenarnya permasalahannya adalah sejak awal ya, sistem pendidikan kita ya, yang tidak dimulai dari bakat itu. Jadi tidak ada dari SD, SMP, SMU itu yang mengarahkan ke bakat ya, bakat tiap anak gitu ya. Sehingga ketika masuk kuliah mereka rata-rata kan bingung. Dan kebingungan ini ditambah lagi dengan tes yang umum, sehingga ketika masuk jurusan tertentu yang cukup spesifik seperti arsitektur yang sebenarnya sangat dibutuhkan kemampuan seperti bakat ya, talenta yang menjadi dasar utama untuk menjalani profesi ini nantinya, itu jadinya tidak maksimal. Tesnya pun itu bukan sekedar hanya gambar, tapi menurut saya harus cukup luas ya. Ada contoh yang menarik seperti ujian masuk Despro ya, Despro ITS. Itu tesnya sangat spesifik, tidak hanya menggambar tapi pemahaman tentang ruang, pemahaman tentang estetika, pemahaman tentang basic kreatif desain ya. Itu menurut saya perlu. Jadi memang idealnya tesnya juga harusnya seperti itu ya. Jadi berdasarkan dengan bakat, sehingga yang masuk ke situ itu pas gitu ya, tidak merasa setelah masuk itu merasa salah jurusan. Waduh, yang aku bayangkan begini ternyata begini gitu ya. Itu sehingga akhirnya yang lulusan yang jadi arsitek dari jurusan arsitektur itu tidak lebih dari 10%. Saya rasa itu juga pengaruh karena itu tadi sistem seleksi yang kurang tepat ya. Jadi apakah bisa kita generalisasikan bahwa seseorang yang hobi menggambar itu makanya dia cocok untuk masuki jurusan arsitek itu ya kurang tepat ya Pak, karena banyak seleksi lagi, maksudnya secara bakatnya. Betul. Ya kan tadi Pak Andi udah menyebutkan. Ya betul. Oh gitu ya. Baik Pak. Arsitektur Nusantara nih yang diusung oleh Andi Rahman Arsitek, dari segi logika, material, struktur, tektonika, cara membangun dan lain-lain. Ini kan basicnya arsitektur Nusantara ini adalah pernaungan dengan atap sebagai komponen utamanya. Nah, ini bisa tampil mengkini dengan dikawinkan ke arsitektur global. Jadi tidak kuno, tidak kaku, dan siap menghadapi perubahan internal maupun eksternal ya Pak ya. Jadi di buku Mudahir ini ya kan juga disebutkan bahwa arsitektur Nusantara itu arsitektur yang ada sentuhan tangan manusia, tukang, bukan mesin atau pabrik. Jadi human factornya di sini cukup besar. Nah, apa tantangan terbesar dari Andi Rahman Arsitek dalam menerapkan arsitektur Nusantara sebagai konsep utama, Pak? Ya, memang pemahaman ini cukup berkembang di beberapa periode terakhir ya. Tantangannya itu justru pada masyarakatnya sendiri ya, user dari arsitektur ya, karena mereka mindset yang terbentuk di masyarakat kita itu rumah itu harus mewah ya, harus glamor, harus mengesankan status sosial tertentu. Nah, ini yang membuat para end user dari profesi kami itu agak susah menerima desain-desain yang mengambil konsep utama dari arsitektur Nusantara yang kita kinikan. Tapi saya rasa ini proses, dan saya melihat ada grafik yang meningkat terus ya, bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai mengapresiasi profesi arsitek dan mengapresiasi desain. Saya rasa ini terbukti dengan banyaknya desain-desain yang kami usung seperti ini yang sudah dimulai diterima oleh masyarakat. Itu sih. Jadi seperti dengan yang kita di area saat ini, di studio ini, ya kan? Ini kan by the way ini di lantai 2 di Andi Rahman Arsitek. Di sini kan sirkulasi udaranya sangat baik, jadi tidak diperlukan sama sekali AC atau kipas angin. Ini alamannya
anginnya ini alami banget, jadi kita nggak sampai keringetan, dingin banget gitu dan sejuk gitu kan. Dari luar juga masih kelihatan anggun, jadi meskipun tidak ada efek-efek glamornya ya kan, yang Pak Andi gunakan di sini kan bahan-bahan yang lokal dan tradisional dan sangat mudah didapetin di luar sana. Ya Pak Andi ya, nggak usah harus pesen sama pabrik atau mesin khusus untuk membuat seperti ini. Ini barang-barang yang sangat umum tapi sangat-sangat relevan dan sangat berguna juga. Fungsionalnya dapat, estetikanya juga cakep, keren-keren. Nah ini salah satu konsep juga yang diusung oleh Pak Andi ini adalah lokal global hybrid. Jadi material lokal itu seperti kayu, bambu, bata, rotan, ya kan? Mereka itu seringkali dianggap kuno, mahal dan tidak sesuai standar. Tapi sebenarnya mereka ini patut untuk dilestarikan ya Pak Andi ya. Nah, untuk prospek lokal ini sendiri kita juga perlu untuk menggali potensi setempat. Jadi pengrajin-pengrajin lokal itu kita harus libatkan dan untuk dibawa ke desain masa kini. Jadi tidak harus kaku tapi menyesuaikan kekinian. Lokal itu tradisi, global itu perubahan yang terus-menerus di dunia. Apa bisa disebutkan beberapa contoh proyek karya Pak Andi Rahman yang mengusung konsep lokal global hybrid secara totalitas Pak? Jadi kelihatan banget kalau gedungnya itu atau apapun itu yang Bapak desainkan itu mencitrakan lokal global hybridnya ini secara full. Ya, kalau ditanya proyek kita yang cukup maksimal dalam menerapkan prinsip arsitektur lokal global hybrid itu ya Omah Boto Sidoarjo sama studio kami ini ya. Yang cukup representatif lah, mewakili semangat lokal global hybrid yang kami usung. Jadi lokal global hybrid ini juga tentunya kan pasti ada tantangan-tantangannya ya Pak ya? Ya, betul. Jadi ya memang belum banyak klien yang bisa menerima ini ya, sehingga memang ini tantangan bagi kami untuk terus mengedukasi masyarakat. Kita juga punya strategi untuk memperkenalkan arsitektur ini ke masyarakat luas lewat publikasi ya. Kita punya Instagram, Facebook, YouTube, juga kita publikasikan secara internasional supaya masyarakat arsitektur dunia juga melihat perkembangan arsitektur di Indonesia yang juga sebenarnya progresif gitu ya. Jadi saya rasa responnya cukup baik ya, insya Allah ke depan saya rasa akan banyak masyarakat yang akan bisa menerima ya, karena sebenarnya ini kan kita ini mengambil apa yang sudah dikembangkan nenek moyang kita bahasakan dengan bahasa yang baru untuk menjawab permasalahan sekarang dan yang akan datang. Jadi masyarakat kita sebenarnya secara emosional mereka familiar sebenarnya dengan desain-desain kita ya, meskipun materialnya lama tapi bahasanya bahasa baru gitu. Seperti itu sih. Jadi ada proses asimilasinya di sana yang membuat ya itu tantangannya lah di sana lah, karena segala sesuatu yang kita berusaha asimilasikan kan pasti ada tweak-tweaknya begitulah yang harus disesuaikan. Dan yang paling penting adalah arsitektur kita ini berangkat dari konteks yang kuat ya, konteks geografis, budaya, iklim gitu ya, sehingga masyarakat kita sebenarnya akan merasa nyaman ya, karena kan ya ini punya kita, ini solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di geografis kita ya, iklim kita, sehingga secara tidak sadar mereka senang sebenarnya ya, daripada membawa arsitektur Eropa ke sini gitu ya. Mereka melihat secara visual awalnya memang menarik, tapi ketika mereka tinggal di situ sebenarnya mereka juga nggak nyaman karena itu bukan dari mereka, itu budaya luar yang mereka copy ya. Yang secara konteks, secara budaya, secara perilaku itu tidak tepat ya, tidak pas dengan punya kita. Benar. Secara iklim juga ya Pak. Betul, ya? Secara iklim. Jadi kan mungkin banyak insulationnya atau macam dia tebel-tebel gitu, jadi kan bikin pengap ya Pak ya. Bikin pengap, energinya sangat besar dan tidak sehat juga. Iya. Masyarakat. Nih ciri khas daripada Pak Andi Rahman ini juga adalah batu bata ya. Sampai buku pertamanya beliau itu Nata Bata. Beliau juga memiliki salah satu karya yang sangat terkenal itu Omah Boto itu. Nah Pak Andi ini mengenal bata itu pertama kali dari
lingkungan tempat bertumbuh besarnya Pak Andi ini. Dari kecil, Pak Andi ini di buku Mudakir disebutkan bahwa bertemu dengan sosok Pak Samsi ya Pak ya? Iya. Jadi banyak belajar banget nih dari Pak Samsi, ya kan, dari tekniknya beliau menyusun batu bata, ya kan, itulah cinta pertamanya Pak Andi terhadap bata ya Pak ya. Nah, bata ini memenuhi aspek fungsional, struktural, estetis, dan makna mendalam. Seringkali kita temui batu bata ini pada artefak candi-candi nih, dari zaman kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit. Nah, hingga kini ciri khas setiap proyek ini pasti ada unsur batanya. Contohnya roster ya Pak ya, angin-angin itu. Nah, hal ini sebenarnya membuat Artgras menjatuhkan pilihan pertamanya kita itu kepada Andi Rahman Arsitek itu dalam mencari kita rekanan untuk mendesain booth Artgras di acara event gathering arsitek di bulan depan Pak, 14-17 Juli di SBSD itu. Ya oleh karena ini Pak, jadi kita melihat arsitektur Nusantaranya Pak Andi ini dapat banget, dan kita merasa bahwa kita sebagai prinsipal produk-produk kita itu bisa sangat dengan baik, bisa bersatu ya, atau Pak Andi Rahman bisa membantu kita untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi untuk menggali potensial daripada produk-produk kita ini. Dengan ya salah satu contohnya ya dengan ada batu batanya ini. Ya. Jadi kita terima kasih banyak atas kepercayaan dan supportnya Pak Andi terhadap desain booth-nya Artgras di Art ID 2022. Termasuk juga kita dikenalkan dengan rekanan pengrajin material lokal yang keket banget sama Pak Andi nih. Ya. Jadi sering berduet nih dalam setiap proyeknya Pak Andi nih kelihatannya nih. Pak Aswar ya kan dari Anyaman Bambu, dan juga Pak Bari untuk roster batanya, Jaya Roster ya Pak ya. Nah ini dengan adanya rumput sintetis dan tanaman sintetis dari Artgras Pak, sama juga nanti veneer stone dari kulit batu yang diaplikasikan untuk booth-nya Artgras di Arcade ini, apakah masih bisa dibilang hasil desain booth ini masih termasuk dalam konsep arsitektur Nusantara? Apakah lokalnya ini yang dimaksud adalah nanti bambu dan bata yang ditampilkan, sedangkan globalnya ini adalah rumput dan tanaman sintetis yang diproduksi secara mesin atau pabrik? Ya, arsitektur kami itu tidak hanya sekedar arsitektur Nusantara, tapi arsitektur Nusantara yang mengkini. Jadi ada unsur mengkininya. Mengkini ini kontemporer. Karena bagi kami, pandangan kami terhadap arsitektur itu tidak boleh mandek ya. Dia tidak boleh stuck ya. Arsitektur itu harus berkembang terus. Dia harus bertumbuh dan dia bisa mengadaptasi ke perkembangan. Kita punya dua semangat yang selalu kita angkat di karya-karya kita. Yang pertama, kita melestarikan tradisi, mengangkat material lokal, melibatkan pengrajin material lokal, kemudian berangkat dari nilai-nilai tradisi kita yang sudah kita punya. Tapi di sisi yang lain, kita tidak menutup perkembangan zaman. Kita tidak menutup material baru yang akan mengisi perkembangan arsitektur di dunia. Itu yang menjadi poin penting ya. Jadi arsitektur kita menggabungkan dua hal itu. Jadi ya lokal ya global, sehingga kemungkinan perkembangan teknologi yang terkait sama arsitektur itu kami sangat terbuka, termasuk juga Artgras, kemudian kulit batu. Itu jawaban dari permasalahan kita juga sebenarnya. Ketika vertical garden yang alami di titik-titik tertentu susah tumbuh, maka bisa dijawab dengan Artgras. Sehingga sebenarnya ini saling mengisi ya. Kulit batu pun demikian. Untuk bidang-bidang yang tidak memungkinkan material batu alam yang berat itu dipakai, diaplikasikan, maka jawabannya adalah kulit batu yang benar-benar tampilannya ya memang batu tapi dia tipis. Jadi kami selalu mensupport juga perkembangan teknologi dan material ya, mitra kita yang terus berupaya untuk mendukung kemajuan arsitektur kekinian dari kita sendiri. Jadi sangat tidak bertolak belakang sih. Itu saling mengisi sebenarnya. Jadi ada kolaborasi antara lokal dan modern, antara yang lama dan yang baru. Justru di situ seninya gitu ya. Justru di situ menariknya. Nah, jadi waktu kita sebagai dari Artgras ini menentukan pilihan kita ke Pak Andi Rahman untuk membantu mendesain booth kita kan belum membaca Mudakir ini. Cuman kan kita melihat dari hasil-hasil karya Pak Andi Rahman di sosial media, di online, itu kan teman-teman juga desainer, kita ada tim desainer sendiri internal menyatakan bahwa Pak Andi Rahman lah yang paling cocok dengan berduet dengan kita, berkolaborasi dengan kita.
Dan itu alhamdulillah alhamdulillah saya juga sangat mensyukuri itu, pilihan kita sangat tepat sekali. Karena ya itu tadi, kalau pilihan kita meleset nanti akhirnya adalah ya nanti kita kolaborasinya kurang bisa kenceng ya. Jadi terima kasih banyak Pak atas kepercayaan dan supportnya Pak. Sama-sama, kami juga merasa terhormat ya bisa dipercaya untuk berkolaborasi di acara ini, dan semoga nanti hasilnya optimal. Amin, amin. Saya yakin pasti optimal. Nah, semuanya teman-teman dari pihak Pak Andi Rahman juga supportnya luar biasa. Kita pasti bisa nanti. Maksudnya tampil keren di acara bergengsi ini Pak. Mantap, mantap. Amin, amin. Sekitar 5 hari yang lalu kita kan ada acara Pak ya, launchingnya buku ketiganya Pak Andi yang Mudakir ini kan di Rumah Joglo Warung Putih itu, Merah Putih Putih itu. Nah, di sana kan saya sempat menanyakan pertanyaan mengenai rasio 5% Pak. Nah, jadi rasio 5% ini adalah proyek ideal atau yang menurut Pak Andi Rahman itu klasifikasinya sebagai hasil karya ya. Sedangkan kalau yang yang bukan proyek ideal itu kayak proyek ya klien, itu yang sesuai permintaan klien, itu adalah kerja bukan karya. Bedanya ada kerja sama karya Pak ya. Nah, 5% ini itu harus sesuai dengan idealismenya daripada Andi Rahman Arsitek. Apa ada tips dan trik khusus dari Pak Andi Rahman untuk meyakinkan klien jika terjadi kontraseksi kontradiksi konsep dalam proses pembangunan, terutama yang bertolak belakang dengan idealisme biro arsiteknya Bapak? Begini, jadi kondisi rasio 5% itu dialami oleh semua studio sebenarnya. Jadi studio-studio arsitek itu mereka punya proyek profit, juga punya proyek ideal. Cuman jarang yang mengekspos itu, jarang yang menyampaikan itu ya kan arsitek maunya kelihatan keren terus gitu ya, karyanya, proyek yang datang masuk ideal semua, padahal tidak seperti itu faktanya. Karena kalau mereka proyeknya ideal semua, mereka nggak bisa survive, karena ada biaya operasional perusahaan yang harus mereka keluarkan tiap bulannya untuk membayar staff, biaya operasional yang lainnya yang juga besar. Sehingga ini sebenarnya satu kewajaran, suatu kenormalan ya, karena kita ada di dunia bisnis ya, bisnis arsitektur. Nah, justru proyek dengan kategori kerja dan karya ini saling mengisi ya. Ketika kita bisa berideal dengan proyek-proyek kita yang idealis tadi, itu kan membutuhkan effort yang besar, energi yang besar. Bahkan di situ kita tidak memikirkan untung rugi lagi ya, profit ya, karena di situ kita benar-benar diapresiasi oleh klien sehingga kita benar-benar bisa optimal dan totalitas di situ. Dan ini proyek-proyek profit yang masuk kategori kerja tadi itu bukan sesuatu yang salah atau tabu ya. Ini sangat manusiawi, karena yang datang ke arsitek itu kan dari banyak latar belakang. Jadi kalau kami memilih siapapun yang datang ke kami selama masih dalam koridor meminta bantuan kita dengan cara yang baik dan proyeknya juga masih dalam frame arsitektur kita gitu ya, kita akan bantu sebaik mungkin. Meskipun mereka nantinya tidak open minded atau punya keinginan sendiri yang kuat sehingga tidak terlalu terbuka dengan ide-ide kita, itu tidak ada masalah. Kami akan membantu dengan seprofesional mungkin sehingga karya yang mereka juga inginkan atau mimpikan versi mereka itu bisa terrealisasi. Memang untuk jenis-jenis proyek tertentu yang klien kurang bisa mengapresiasi kita memang menolaknya, karena bagi kami itu pengen bekerja secara enjoy ya. Kerja itu ya harus enjoy, meskipun proyeknya kecil, tapi kalau klien menghargai kita dalam proses kerjasama itu, kita sama happy, itu akan senang. Karya yang akan lahir di situ pasti bagus, baik, karena kami mengerjakannya dengan sepenuh hati, senang gitu ya, dan mereka juga merasakan itu. Tapi kalau klien tidak bisa mengapresiasi kita, tidak bisa menghargai kita, ya kita memang harus bersikap supaya kita sendiri tidak stres ya, kita sendiri tetap enjoy.
Jadi kita lebih mengutamakan menangani proyek itu dengan hati yang bahagia supaya karyanya bisa bagus gitu ya. Seperti itu ya, kira-kira begitu. Oke. Jadi di sini ada kayak ya semacam dua belah pihak yang harus ditemukan di tengah gitu ya Pak ya. Jadi kan lain itu maunya kayak gimana, dari biro arsiteknya juga ada menjunjung tinggi nilai-nilai khusus ya kan, yang memastikan supaya hasil karya atau pekerjaan ini juga nanti hasilnya itu bagus dan optimal ya Pak ya. Terkait dengan rasio 5%, bahkan ya ini kalau mau jujur, kalau boleh jujur, banyak studio arsitek, banyak arsitek yang bahkan sampai akhir hayatnya dia tidak punya karya ideal. Waduh, banyak. Tidak satupun, Pak? Tidak satupun. Karena sebenarnya merealisasikan satu proyek ideal itu effortnya luar biasa besar. Luar biasa besar, perjuangannya luar biasa besar, energi, pikiran, waktu semua ya. Dan bagi kami satu karya yang berhasil, yang masuk, yang menurut kami representatif ini proyek ideal, itu selalu kami dokumentasikan karena perjuangannya ini nggak mudah ini ya. Dari mulai proses desain sampai itu terwujud, sampai ditempati dan dievaluasi klien, itu nggak main-main effortnya. Sehingga kami selalu mendokumentasikan, jadi memfotonya, memvideonya, mempublikasikan secara internasional, secara nasional, karena itu bagian dari penghargaan kita terhadap karya kita. Kalau kita sendiri tidak menghargai karya kita sendiri, jangan berharap orang lain menghargai kita gitu kan. Cakep sekali. Ya, jadi mulai dari kita sendiri gitu. Dan jangan malu tentang terhadap itu ya, karena kalau karya kita tidak kita dokumentasikan secara proper, kita publikasikan secara proper juga, maka siapa yang akan tahu? Orang nggak akan pernah tahu itu karya siapa. Dan yang paling penting adalah dengan publikasi yang baik, dokumentasi yang baik, itu bisa menginspirasi arsitek-arsitek muda yang lain. Jadi Pak Andi bilang ada sosok-sosok arsitek yang ya sangat disayangkannya sampai akhir karirnya itu tidak bisa merealisasikan proyek idealnya atau tidak ada portfolio proyek idealnya itu. Tapi di satu sisi apakah ada juga yang arsitek itu yang terlalu egonya tinggi sehingga setiap kali kalau ada proyek ya yang tidak sesuai dengan idealnya akan beliau tolak. Apakah ada juga sisi yang spektrum yang seperti itu Pak? Sehingga menyebabkan biro arsitek itu akhirnya menderita atau merugi atau bahkan sampai bangkrut mungkin. Karena setiap kali klien yang datang dia bilang ini nggak sesuai sama ideal kami ya kan, jadi mohon maaf kita tidak bisa menerima proyek ini ya kan. Apakah ada juga biro-biro arsitek yang seperti itu yang sangat-sangat strict sekali dengan standar dan idealnya mereka ini, kalau nggak masuk dalam satu dari beberapa poin ini yang ciri khasnya biro arsitek tersebut, maka mereka akan tolak dengan mentah-mentah. Itu juga ada ya seperti itu pastinya kan? Kalau biro saya rasa tidak ada ya, tapi kalau arsitek ada ya. Secara individu ya Pak ya? Karena kan memang mereka tidak punya tanggungan menggaji karyawan, hanya operasional sendiri, jadi mereka kan sendiri. Dan rata-rata ada beberapa yang saya kenal seperti itu, tapi mereka memang sudah punya pendapatan yang lain. Jadi kayak mereka juga punya bisnis yang lain, atau mereka menjadi pengajar ya, yang tiap bulan mereka sudah punya pendapatan sebenarnya. Sehingga ketika mereka menolak klien sebenarnya tidak ada masalah karena dia sudah punya pendapatan yang lain. Kalau seperti itu saya rasa masih bisa ya. Karena kan mereka menganggap arsitektur itu sebagai seperti lebih kepada hobi ya. Jadi kalau kliennya nggak cocok, dia nggak cocok, ya nggak mau dia. Karena saya maunya arsitekturnya begini, kalau Anda nggak mau cari arsitek yang lain. Ya ada beberapa, tapi itu tadi mereka rata-rata ya bukan sebuah biro yang punya karyawan banyak ya, karena itu akan sangat susah karena ada biaya operasional yang harus mereka keluarkan tiap bulan yang tidak sedikit. Dan itu yang saya sangat hormati dan respect dari bironya Pak Andi Rahman ini, Andi Rahman Arsitek, bahwa bironya beliau itu bisa maksudnya mengimbangi ego. Jadi di saat dibutuhkannya itu proyek-proyek yang untuk bekerja ya, bukan masuk proyek ideal, itu beliau bekerjakan karena beliau paham kalau beliau nggak melakukan itu, kan beliau bertanggung jawab atas kesejahteraan para staf yang bekerja di Andi Rahman Arsitek itu. Tapi kalau seandainya beliau bersikukuh dengan egonya, maka yang akan terjadi adalah
para staf teman-teman yang bergabung di Andi Rahman Arsitek ini tentunya tidak bisa sejahtera karena hanya menangani proyek-proyek yang ideal, dan itu kan sangat susah ya, kayak cocok-cocokan gitu kan Pak ya. Jadi ini ditemukan balance yang sangat baik di sini. So ego itu mahal pelajarannya Pak ya. Iya Pak ya. Di sini pelajaran buat teman-teman di luar sana yang bukan arsitek, ini berlaku di semua bidang ya menurut saya ya. Ego itu mahal. Jadi terkadang kita harus melepaskan ego kita, menurunkan ego kita. Itu supaya bisa bertemu, ada titik temu di tengah supaya kita bisa sama-sama jalan bareng lah. Ya Pak ya. Sip. Oke. Masih di Mudakir Pak ya. Holopis Kuntul Baris Pak. Jadi ini konsep gotong royong atau bekerja sama ya. Jadi ini dari zaman kolonial kelihatannya ini. Holopis Kuntul Baris ini dari namanya orang Belanda atau gimana gitu ya Pak? Orang Prancis, sorry. Orang asing ya. Terus akhirnya diplesetkan ya itu, jadinya peribahasanya Holopis Kuntul Baris ini. Nah, dalam bagian ini yang bercerita mengenai Holopis Kuntul Baris ini, ada 4 partner yang diajak kolaborasi: klien, pelaksana, tukang, dan pengrajin material lokal. Nah, kebelat papat limo pancer Pak. Pak Andi Rahman menempatkan posisinya sebagai dirijen atau konduktor yang mengatur semuanya ini, semua 4 pihak ini bisa berkolaborasi bareng dengan cantik. Nah, menjadi seorang dirijen tentunya tidak mudah Pak, terutama yang bisa memuaskan semua belah pihak. Tiap pihak ini pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya dari segi klien, pasti mintanya budgetnya yang murah tapi hasilnya bagus. Tapi kalau dari pelaksana, tentunya dia juga menginginkan tukang yang baik, klien yang pengertian dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat amat berat ditanggung oleh seorang dirijen atau seorang arsitek ini. Jadi apa kiat daripada Andi Rahman Arsitek untuk menjembatani hal tersebut Pak, supaya kepentingan semua belah pihak ini ya bisa terjembatani lah setidaknya itu. Iya, memang tantangan terbesar seorang arsitek itu adalah meredam egonya ya. Jadi ya berusaha berdamai dengan dirinya gitu ya. Jadi arsitek ini kan memang dididik untuk menjadi satu orang yang bisa mengelaborasi banyak orang gitu ya. Dan dia kan juga setengah seniman ya, setengah teknokrat dan seniman gitu ya. Dia terhadap karyanya itu sangat posesif ya, sangat ini karya saya, ini harus sesuai dengan apa yang saya rancang, saya desain. Itu yang membuat kita kadang lupa bahwa di sisi yang lain kita sebenarnya ya manusia biasa, kita juga profesi yang biasa juga ya, yang juga butuh partner, butuh orang lain, butuh rekan gitu ya, untuk merealisasikan apa yang ada di kepala kita sebenarnya. Jadi di sini adalah kuncinya. Ketika kita tidak merasa bahwa kita yang paling penting, kita yang paling hebat, kita yang paling tinggi, kita bisa meredam ego itu. Bahwa kita tanpa bantuan rekanan-rekanan, tanpa bantuan partner-partner kita, tanpa bantuan klien, pelaksana, tukang, dan pengrajin lokal, sebenarnya kita juga nggak bisa apa-apa, hanya sebatas ide saja, tapi nggak akan pernah terwujud dalam satu karya nyata gitu ya. Itu yang membuat kita membuka ruang dan memberi 4 pihak ini ruang yang sama ya. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi posisi kita sama, tujuan kita juga sama. Kita sama-sama semua pengen karya itu kan bagus ya. Klien pengen supaya dia nanti tinggal di situ nyaman, kemudian sehat dan senang nantinya. Pelaksana juga demikian kan, pengen karya itu juga berhasil dengan baik sehingga nanti dia dapat keuntungan dari situ dan tidak dapat komplain. Dari situ juga dia akan dapat proyek-proyek yang lain. Tukang juga demikian, pengrajin lokal juga demikian. Jadi materialnya bisa dipakai atau dibeli oleh arsitek sehingga ekonomi dia juga bisa bertumbuh. Nah, di sini kuncinya adalah bagaimana kita bisa menekan ego kita sih sebagai seorang arsitek itu, bahwa kita bukan segala-segalanya, kita bukan dewa ya yang semua harus ikut kita, tapi justru kita ini ya sama seperti yang lainnya. Kita maju bersama, kita bekerja sama untuk menghasilkan karya yang kita tuju tadi ya.
Jadi kira-kira begitu ya. Justru yang paling berat, paling susah dari itu adalah pada mengontrol ego kita sendiri, gitu sih. Ya. Jadi dalam masalah ini masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan ego ya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya semua belah pihak ya, nggak cuma arsitek doang, Pak. Kalau menurut saya tuh egonya harus harus diredam gitu, harus saling mengalah gitu. Kalau ada satu pun pihak yang maksudnya tidak mau mengalah dari segi ego, proyek ini pasti tidak bisa terrealisasi dengan baik, dengan bagus. Jadi ada juga Pak pepatah Pak yang menyebutkan, Pak, kalau apabila kita berusaha memuaskan semua belah pihak, itu adalah resep untuk kegagalan, Pak. Karena pada dasarnya itu nggak bisa kita memuaskan semua pihak itu. Pasti ada sebagian kecil golongan-golongan atau pihak itu yang tentunya akan merasa dirugikan. Ya dalam segi itu egonya mungkin egonya mereka tidak terpenuhin. Tapi memang sangat susah sih mencari maksudnya titik tengahnya di mana itu kita memastikan bahwa ya kepentingan semuanya ini sudah terpenuhin lah. Tapi tetap aja nanti pasti misalnya dari klien nih ya kan, pakainya kita pasti tentunya arsitek, pelaksana, tukang ini kan maunya kan pasti materialnya bagus kualitasnya. Jadi nggak gampang rusak ya kan, karena kalau rusak juga nanti ujung-ujungnya ntar yang disalahin juga ya pihak-pihak ini yang memilih, yang memutuskan untuk memakai material ini kan. Tapi kliennya dari sisi yang lain, kliennya pun juga nggak mau ingin keluar uang terlalu banyak gitu kan. Ngapain kok mahal banget, udah pakai yang ini aja ya kan, yang spesifikasinya ini aja, cuman selisih 1 senti aja, masa sih ngefek gitu kan. Padahal mereka nggak gitu paham dari segi teknisnya kan. Dari seorang arsitek ya 1 senti itu ngefek sih kalau dikalikan ya kan. Jadi itu memang challenge-nya di sana sih. Saya bisa memahami dari maksud daripada Pak Andi. Anyway Pak Andi, sambil nyemil Pak, satu minum Pak. Oke. Saya udah nyemil dari tadi. Ini ada titipan pertanyaan nih dari tim desainer kami. Bagaimana proses konsep atau ide dinding sebagai media agar angin dari luar dapat masuk pada proyek rumah si pecinta kayu? Apakah dinding tersebut dapat menggantikan kipas angin atau AC sebagai pendingin ruangan? Bagaimanakah jika suhu sedang lembab? Apa yang akan terjadi pada ruangan tersebut jika tidak ada kipas angin atau AC? Ya, berarti ini rumah yang ini ya, kayu itu ya, pecinta kayu, Van Block House ya. Ya, rumah pecinta kayu. Sebenarnya prinsip arsitektur kita kan seperti itu ya rata-rata ya. Jadi arsitektur kita ini mengambil prinsip naungan. Jadi seperti kita itu duduk di bawah pohon yang rindang gitu ya. Jadi kan masalah tropis itu kan sebenarnya kan panas itu kan, panas sehingga kalau kita duduk di bawah pohon itu kan selesai semuanya, kan sejuk, nggak kepanasan, semilir gitu kan. Kan kalau siang kita duduk di pohon yang dengan suasana seperti itu kan ngantuk biasanya karena saking nyamannya kan. Nah permasalahannya kan shelter ini, rumah tinggal apa bangunan-bangunan ini kan butuh privasi, dinding kan. Jadi tidak hanya sekedar naungan atau atap, tapi juga dinding supaya mereka bisa berkegiatan di dalam. Nah, kunci dari arsitektur tropis itu jangan sampai memotong sirkulasi angin. Jadi kalau di dinding itu ditutup masif ya, kemudian jendela-jendela juga ya, jendela-jendela yang tertutup itu kalau posisi ditutup berarti kan angin terpotong di situ, dia nggak bisa lewat mengalir ya. Jadi dia kan ke atas melewati bangunan atau ke samping melewati bangunan, sehingga di dalam ruang itu jadi panas, pengap karena nggak ada sirkulasi udara yang jalan. Nah prinsip itu yang kami coba kembangkan dari dinding-dinding arsitektur Nusantara yang sudah dikembangkan nenek moyang kita ya, seperti bambu ini ya, dinding sesek, dinding papan, dinding-dinding yang bernafas ya. Karena prinsipnya dinding-dinding yang seperti dinding bernafas ini kan ketika ditutup tetap sirkulasi udara jalan, cuman anginnya kecepatannya berkurang, jadi lebih pelan gitu ya. Tapi secara sirkulasi dia tetap jalan. Terang langit pun tetap masuk, meskipun kecil-kecil, kalau banyak kan terangnya tetap masuk ya. Ambience-nya juga masuk. Jadi itu yang menjadi prinsip dasarnya ya, supaya teman-teman memahami ya. Jadi ada
alasannya itu. Kemudian ketika lembab sebenarnya ada solusi. Jadi kalau ruang-ruang biasanya ruang yang kita rancang yang sifatnya itu memakai dinding bernafas kayak rumah pencinta kayu itu kan dia ruang-ruang publik sebenarnya. Jadi kayak ya musola, terus ruang makan, ruang santai, jadi seperti itu. Jadi kalau ruang-ruang yang sifatnya private, kamar dan lain sebagainya, dia tetap punya kaca di dalam, punya dinding lagi di dalam, sehingga kalau dia lembab dan lain sebagainya tadi bisa ditutup. Jadi bisa ditutup, fleksibel ya. Fleksibel ya. Jadi 2 layer. Jadi kulit fan block itu adalah layer paling luar. Di dalamnya tetap ada jendela-jendela lagi yang bisa dibuka tutup. Sehingga kalau lembab ya tetap bisa ditutup. Bisa ada ruang-ruang seperti kamar yang tetap klien kan tetap ingin pakai AC kan. Kalau malam supaya nggak ada nyamuk, mereka tetap nyaman gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya itu go green ya Pak ya? Mereka menghemat listrik ya kan? Kan nggak perlu pasang AC, kipas angin ya kan? Tapi kalau misalnya ya itu tadi ada klien atau pengguna ruangan itu tersebut ingin AC gitu tetap dipasang. Tetap dengan tinggal kondisional aja. Jendela dan pintu yang bisa dibuka tutup ya, fleksibel. Jadi kalau dia kondisi termalnya nyaman ya nggak perlu dibuka saja semua jendelanya. Tapi kalau pas panas atau lembab ditutup semua, nyalakan AC gitu. Jadi konsepnya tidak boleh mikirnya hanya AC selesai, jangan, sayang, karena iklim kita sebenarnya nyaman, sebenarnya enak sebenarnya kalau kita bisa mentreatment atau merancangnya ya dengan tepatnya. Ya seperti kita sekarang lagi duduk di sini loh Pak, karena kan kita kan tahu Surabaya Sidoarjo itu kan panas kan ya. Betul. Tapi di sini saya nggak merasa panas sama sekali, nggak ada titik keringat satupun nggak ada. Ini karena udah pengaturan sirkulasi udaranya, perancangannya udah sangat cakep banget gitu. Dan juga kita ngomong nyamuk, ya kan? Ini kan saya lihat kan nggak ada kawat nyamuk ini. Jadi kan ya sudah apa aja adanya alam itu. Tapi saya tidak merasakan gigitan nyamuk satupun juga di sini. Itu gimana Pak? Kok bisa? Itu apakah dari segi tanaman-tanaman yang ditempatkan oleh Pak Andi di sekitarnya ini yang memastikan bahwa nyamuk juga nggak bersarang atau sering-sering kemari atau apa ada unsur itu betul, juga? Nyamuk itu memang di tempat yang sirkulasi airnya tidak terlalu jalan dengan baik ya. Biasanya di got-got depan itu kan yang banyak nggak jalan itu baru nyamuk banyak. Tapi kalau ya di tempat kita sirkulasi airnya cukup baik sehingga tidak ada itu, termasuk kolam yang ada di tengah studio kita itu kan mengalir terus. Dia kan kolam yang selalu airnya mengalir ya, berputar, sehingga nyamuk tidak bisa hidup di situ. Jentik-jentiknya nggak bisa hidup, nggak bisa hidup di situ. Jadi karena dia mengalir terus. Nah kuncinya seperti itu ya. Jadi tapi kalau airnya itu mengenang, nah itu disitulah nyamuk. Jadi cuman dari sirkulasi air ya Pak ya? Sirkulasi air. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kalau depan itu got kita nggak mengenang, itu nggak akan ada nyamuk. Pokoknya mengalir terus kolam-kolam kita nggak ada yang mengenang, ya nggak akan ada nyamuk. Menarik. Jadi nggak perlu pasang kawat nyamuk ya Pak ya? Perlu. Berarti kalau saya sering lihat itu di perumahan-perumahan modern itu kan kan sebenarnya mereka got-gotnya itu kan tertutup ya. Tapi mungkin itu nggak mengalir ya, sehingga banyak nyamuk. Betul sekali ya. Begitu toh. Ya, ini saya juga belajar hal yang baru. Untuk proyek Oma Boto Pak, pada bagian batu bata yang berada di atap, apa jaminan terkuatnya supaya batu bata yang terpasang di atas itu tidak jatuh Pak? Ya, sebenarnya batu bata itu kan tiap satu bijinya dibor ya, kiri kanan ya. Jadi ada besi 12 mm yang di pengaitnya. Jadi setiap bata itu semua dibor dan dijahit. Jadi satu-satu dimasukkan itu ya, saling terkait, dan dia harus diberi semen khusus, perekat khusus. Jadi perekat khususnya itu bisa MU400, kemudian Sika 180 atau Demix C2 ya. Jadi yang memang dia fungsi semen tadi itu selain supaya besinya tidak berkarat, itu juga mengikat batanya supaya tidak bergerak ya ke samping kiri kanan. Nah, di akhir ujung desain-desain kami, bata-bata itu selalu kita selesaikan dengan besi plat.
Jadi besi-besi dari bata itu nanti dilas di besi plat itu. Kemudian dia diperkuat lagi dengan besi ya, besi bulat yang akan dikoneksikan dengan dak betonnya yang di belakang. Jadi bukan sekedar dia bata selesai, enggak. Jadi ada finishing terakhir yang terkait estetika dan struktur ya. Sehingga bata itu bisa dipastikan aman dan estetis gitu ya. Kalau orang melihat ada penyelesaian di akhirnya gitu ya. Jadi coba perhatikan akhiran atasnya, pastikan ada besinya itu. Enggak bata saja enggak, tapi ada besinya. Seperti railing kita itu, railing kita ini ya. Jadi ada besinya dan itu di belakangnya diperkuat lagi. Jadi ada besi lagi. Jadi ada penguatan lagi ke dak betonnya, 2 layer ya. Sekaligus fungsinya kan supaya itu kan sebenarnya Oma Bata itu lantai atas itu roof garden yang memungkinkan keluarga itu sama anaknya ke atas kalau tahun baru, kalau pengen sore-sore duduk di atas ngeliat suasana Sidoarjo gitu ya. Sehingga konstruksi akhiran dari bata yang di atas itu juga sebagai railing sebelum orang menyentuh batanya, jadi aman jadinya. Jadi sebelum nyenggol bata mereka ada railing pengamannya yang sistemnya itu terkoneksi dengan akhiran dari bata itu, jadinya aman gitu sih. Dan itu tidak terlihat ya? Itu tidak terlihat. Dan itu kan berkembang ketika kita di proyek ya. Kita berdiskusi sama tukang ya. Di desain awal tidak muncul, tapi ketika pas finishing itu sampai pada posisi itu kita berpikir, oh ini kurang kuat, ini harus diperkuat seperti ini. Ini juga nggak boleh orang mendekat ke bata. Trial error juga ya Pak? Iya betul. Sebelum diaplikasikan tahap akhirnya itu dicoba dulu, ada POC-nya ya Pak ya? Itu pentingnya kita memposisikan tukang-tukang kita sebagai partner, karena ada ruang diskusi di situ ya. Ada hal-hal yang kita tidak tahu sebenarnya sebagai arsitek, yang mereka punya kesempatan untuk memberi ide ya dari pengalaman mereka, sehingga desain kita lebih optimal. Dan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Andi udah menemukan partner idealnya berupa Pak Hasan ini. Dan itu juga sebenarnya proses alami ya, karena sebelumnya kan di buku Mudakir saya juga cerita kalau saya 3 kali berpartner dengan pelaksana yang tidak pas ya. Kalau misalkan saya menyerah ya saya nggak pernah punya karya. Ini betul-betul yang terjadi di teman-teman arsitek yang lain. Jadi klasik ya, ini hal-hal yang klasik ya. Jadi kita merasa wah kok begini terus ya, kalau cari ketemu kontraktor kok selalu begini ya. Akhirnya mereka menyerah. Dan ketika mereka menyerah ya sudah, saya sampai desain aja lah, pokoknya hanya mendesain saja, nggak sampai nggak mengawasi sampai selesai. Nggak pernah punya tim yang bisa mensupport dia sampai karyanya terbangun. Dia sampai selesai nggak pernah punya karya. Tidak boleh menyerah, arsitek tidak boleh menyerah. Jadi kalau ya itu tadi pengalaman saya 3 kali seperti itu, yang keempat ternyata akhirnya dipertemukan Pak Hasan ya. Dan sampai sekarang seringnya berduanya dengan Pak Hasan ini ya Pak, karena dia udah tahu visi yang sama ya. Visinya sama. Enak kalau sudah satu frekuensi begitu Pak. Ya, dan banyak arsitek muda yang mengira menemukan seperti Pak Hasan itu tidak susah. Jadi kayak wah enak ya, langsung ketemu partner yang seperti itu, enak sekali ya. Benar. Bukan. Prosesnya juga lama, bertahun-tahun. Tidak semudah itu Ferguso ya. Iya. Proses. Jadi jalani dulu. Nanti dan jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah, nanti akan ketemu dengan sendiri. Dan bila ketemu maka bahasanya itu hargai mereka dan bertumbuhlah bersama ya. Saling menghargai ya. Dan itu tadi harus satu frekuensi itu. Nah itu susahnya di sana, satu frekuensinya. Igunya bisa saling menyamain kan ya kan. Pasti tentunya Pak Hasan juga memiliki aspirasi yang berbeda, sedikit berbeda lah dari Pak Andi. Tapi karena tujuannya itu sama, ingin menghasilkan karya yang baik, yang cakep dan yang ya long lasting lah intinya, itu bisa jangka panjang, sehingga terciptalah hubungan yang simbiosis mutualisme ini yang sangat baik lah sampai detik ini.
Nah, menurut Pak Andi Rahman, desain bangunan dari Sabang sampai Merauke, Pak, bangunan mana yang membuat Pak Andi ini cukup kewalahan dalam menanganinya, Pak? Yang paling membuat Pak Andi kewalahan itu yang mana, Pak? Ini proyek-proyek kita berarti. Proyek-proyek kita atau proyeknya Pak Andi? Proyek-proyek kita. Proyek-proyek kita yang di luar Jawa yang terbangun masih belum banyak sih. Tapi yang ada itu di Pekanbaru ada. Jadi sudah terbangun dan ya alhamdulillah sesuai dengan idealisme kami ya, desain kami, dan klien juga setelah rumah itu selesai itu senang dan ya happy sekali ya. Dan kemarin juga mengontak kami untuk mendesain rumahnya yang di Medan. jadi seperti itu. Ada juga di Madiun juga ada yang itu sebenarnya bukan tim kita yang ngerjakan, ya timnya klien sendiri. Jadi dari pengalaman kami itu, ketika proyek itu tidak di Jawa Timur yang tidak memungkinkan kami mengawasinya secara intens, itu faktor penentu yang paling utama adalah kliennya. Jadi ketika kliennya itu punya semangat atau keinginan yang kuat merealisasikan ide arsitek dalam bentuk bangunan yang akan mereka tempati nantinya, itu bisa berhasil. Tapi kalau kliennya tidak punya keinginan yang sangat kuat gitu ya, dia masih setengah hati gitu, itu saya pastikan tidak berhasil. Karena intervensi tukang, intervensi pelaksana di lapangan ketika tidak ada arsitek itu sangat besar, sangat kuat. Jadi mereka tukang ya pelaksana itu, ini jangan begitu Pak, susah ini, mahal ini, susah nyarinya, bikinnya susah, beli aja yang ini, biasanya kita pakai ini, lebih cepat, lebih bagus, lebih ini. Klien kan manut itu kan, ikut apa yang disampaikan pelaksana sama tukang karena mereka di situ nggak ada arsitek kan. Iya. Tapi ketika arsiteknya sudah punya keyakinan sangat kuat kalau saya harus ikuti desainnya arsitek, kalau ada perubahan saya harus kontak arsiteknya, minta rekomendasi atau saran supaya dipilihkan yang terbaik. Nah itu baru bisa. Dan itu yang terjadi di proyek-proyek kami yang di luar pulau atau luar Jawa Timur yang berhasil sesuai dengan desain kami. Kuncinya adalah di kliennya gitu. Karena kliennya yang pegang duit ya Pak? Ya, dan dia yang punya kekuasaan sebenarnya kan, ini rumahku, kalau kamu ya harus menurut aku ya, kamu menurut aku ini arsiteknya begini, kamu harus ikut ini, pokoknya jangan merubah tanpa rekomendasi atau persetujuan dari arsiteknya. Nah itu baru bisa. Iya. Jadi memang itu ya, klien itu paling penting ya Pak ya? Iya. Baik. Konsep apa yang paling disukai oleh mayoritas klien selama bekerja sama dengan Andi Rahman Arsitek? Rata-rata yang mereka suka dari desain kita adalah rumah mereka sirkulasi udaranya optimal, pencahayaan alaminya optimal. Benar. Mereka merasa lebih sehat ya dari rumah yang mereka tinggali sebelumnya. Jadi lebih sehat karena itu tadi ya, sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan banyak ruang terbuka hijau, banyak tanaman, banyak pohon-pohon seperti kantor kita inilah. Itu yang membuat mereka sangat kerasan lah, bahasanya kerasan ya. Kerasan itu ya nyaman itu. Nyaman itu ya. Nah ini ada kaitannya nggak Pak sama ilmu Feng Shui Pak? Kita tidak mengkaitkan. Tidak ada ya? Tidak. Nah ini kenapa kok saya menyinggung hal Feng Shui ini, karena beberapa waktu yang lalu kita juga ada sesi bincang-bincang santai dengan ahli Feng Shui. Dan sosok ahli Feng Shui tersebut mengingatkan kita bahwa di setiap hunian itu sangat penting sirkulasi udara sama pencahayaan alami sama ruang terbuka hijau itu. Jadi semua faktor-faktor yang tadi Pak Andi Rahman sebutkan, saya langsung terngiang-ngiang kembali ucapan daripada sang ahli Feng Shui itu. Nah oleh karena itu, apakah Pak Andi ini juga menganut itu ya, ada ilmu Feng Shui-nya dalam perancangannya karya beliau ya? Tidak sih, karena itu memang itu prinsip basic arsitektur ya, prinsip basic arsitektur yang baik ya. Itu kan sebenarnya sangat basic dan sederhana ya pencahayaan alami, sirkulasi udara dan ruang terbuka hijau. Tapi arsitek tuh kadang tidak menghiraukan itu, malah mereka sibuk dengan bentukan dengan material yang mewah,
kemudian hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang pengen beda, bentuknya itu yang apa ya, nggak lazim, yang beda dengan yang lain. Jadi mereka lebih sibuk hirau terhadap bentuk, tapi mereka melupakan hal-hal yang mendasar. Ya. Khususnya arsitek muda rata-rata ya. Karena mereka pengen segera terkenal ya, pengen jalur cepat, jalur ekspres. Ya. Jadi ya itu tadi lah. Oleh karena itu calon-calon arsitek muda atau arsitek muda itu baiknya memiliki sosok mentor ya Pak ya, tentunya. Iya. Ya kan, supaya sosok mentornya ini bisa terus mengingatkan bahwa tolong jangan lupa di proyek-proyek kamu itu jangan lupa ada unsur ini, sirkulasi udara, pencahayaannya. Ini yang paling penting, karena yang akan meninggali tempat tinggal itu loh yang akan merasakan benefitnya. Ya kan, kalau ditutup semua pengap gitu memang keren estetikanya, cakep ya kan, gedungnya, bangunannya keren. Tapi kalau yang tinggal sehari-harinya itu kan bukan arsiteknya ya Pak ya. Kan sengsara nanti kliennya, kan kasihan kan. Itu kan kayak kita menyengsarakan orang gitu kan. Jadi perannya arsitek itu penting di sini itu. Jadi ya itulah menarik lah. Jadi ya ahli feng shui itu, saya rasakan feng shui ini kan ilmu yang sudah ada dari ratusan ribuan tahun mungkin ya. Dan itu arsitek pun saya rasa juga berkaitan dengan itu. Pada dasarnya itu logika aja lah mendikte kita bahwa mana bisa sih kita tinggal di tempat hunian itu yang sesak napasnya, ya kan, nggak ada pencahayaannya, ya kan, pakai lampunya banyak juga panas, ya kan, bikin tambah panas ruangannya, listriknya juga gede biayanya. Jadi logika aja lah. Dan itu masuk banget sih. Tapi memang Pak Andi tadi kan bilang kan tidak mempelajari feng shui. Dan feng shui ini apakah diajarkan Pak di universitas-universitas itu? Ada kayak satu kelasnya atau apa? Nggak ada ya? Kalau di luar negeri itu saya pernah dengar teman saya itu bilang itu ada di beberapa universitas itu feng shui itu adalah salah satu mata kuliah yang bisa diambil Pak. Tapi bukan jurusan. Mungkin di beberapa kampus, dan itu sebenarnya mungkin pilihan ya. Pilihan. Tapi setahu saya di kampus saya nggak ada, di kampus saya. Dan di ITS Pak ya? Iya, di ITS. Dan di kampus-kampus yang lain juga umumnya nggak ada sih. Iya. Cuman faktanya sebenarnya di proyek real ya, kita juga sering ketemu sama ahli feng shui. Cuman ya di situ sebenarnya kita yang menghadirkan sosok kliennya Pak ya? Yang menghadirkan klien, betul. Klien yang meng-hire ya. Jadi kita dipertemukan gitu ya. Jadi memang di situ sebenarnya prinsip-prinsipnya selama secara kaidah arsitektural tidak menyalahi nggak apa-apa sih. Itu sama kan, tujuannya juga sama-sama baiknya. Nah kalau sama Pak Andi sih ketemunya ahli feng shui-nya pasti saya yakin pasti aman-aman aja karena sama gitu kan konsepnya, yang tujuannya mau dicapai itu sama. Tapi kalau Anda kan ketemu dengan arsitek yang tadi Pak Andi sempat sebutin itu loh, yang lebih dipentingkan itu bentuknya, ya kan, apanya, ya kan. Jadi kan kurang memperhatikan faktor ini, itu pasti akan terjadi bentrokan kan ya Pak ya. Iya. Dan itu pasti nggak nyaman. Kliennya kan pasti juga bingung, ahli feng shui-nya ngomong begini, arsiteknya ngomong begini, dia kan jadi galau gitu kan ya. Betul. Gejolak hati lah timbul. Ya. Oke. Nah, ini buku Mutakhir, kembali lagi ke buku Mutakhir. Jadi nggak cuman apa ya, buku ini tidak hanya berfaedah untuk para arsitek atau calon arsitek. Jadi ini sebenarnya mengajarkan banyak pengalaman termasuk bisnis Pak ya, entrepreneurship ya kan, di mana ada faktor-faktor marketing ya di sana. Pak Andi menyebutkan bahwa pengalaman marketing Pak Andi itu ada marketing failure sama marketing sukses. Salah satu marketing failure-nya adalah contohnya Yellow Page. By the way, kita Arges juga sama Pak, kita juga pernah ngiklan Yellow Page dan itu nggak sesuai gitu loh. Kita wah kok kurang efektif juga ya, tapi kok katanya teman-teman manjur gitu kan. Jadi kita sama mengalami hal yang dialami Pak Andi itu. Jadi saya bisa relate, langsung saya baca, wah Yellow Page, ini ternyata saya punya teman ini ya kan. Kita ada temennya. Nah dari sana kan kita juga belajar bahwa marketing itu juga pembelajaran ya, dan kalau kuliahnya itu arsitek, tentunya nggak diajarin marketing ya Pak ya. Betul. Nggak diajarin cara ngumpulin modal, ya kan, cara menghindari resiko dalam usaha apapun, ya kan. Itu harus dialami sendiri waktu kita terjun profesional yang dialami Pak Andi ini. Jadi pelajaran dan melalui proses ini ya Pak ya,
nguping, ngulik, nge-share ya. Jadi itu Pak Andi berkembang terus dan bangun nilai brandnya Pak Andi ini secara berkala melalui digital marketing. Iya, betul. Nah, ini digital marketing ini juga yang mulai kita tekuni, termasuk dalam hal yang kita lakuin ini sekarang ini, nge-podcast ini. Ini adalah kita kan berbagi ilmu sama siapapun lah ntar yang mendengarkan ini, yang intun. Nah, dari semua pengalaman marketing failures dan sukses ini Pak, apakah sampai saat ini Pak Andi Rahman ini masih mengalami dampak perang harga yang terjadi di pasar, Pak? Ini kan perang harga ini adalah salah satu strategi marketing yang kuno menurut saya ya. Ini mungkin berlaku di zaman kolonial mungkin kali ya. Itu kan siapa yang paling murah ya itu aja yang akan makmur atau yang menang gitu kan ya. Udah banting harga aja gitu kan. Tapi di zaman yang sudah modern, adanya internet, milenial begini, udah nggak musim kali yang perang harga itu. Tapi masih banyak loh Pak di luar sana yang perang harga itu. Masih banyak, arsitek juga masih banyak. Arsitek juga ada kan, biro jasa kan. Kalau kita kan sebenarnya produk dan jasa juga Pak. Nah itu gimana Pak, kiat-kiatnya itu mengalami perang harga ini? Apakah Pak Andi cuman confident dengan yaitu nilai brandnya yang secara berkala ditampilkan di online itu? Betul, jadi memang ini juga saya pesan selain di Mudakir ya, saya akan sampaikan juga di sini ke teman-teman arsitek muda yang nantinya akan membangun studio sendiri atau biro sendiri ya. Amin. Jadi jangan memulai bisnis Anda dengan berperang harga, murah-murahan harga, jangan, karena itu akan jadi blunder ya nantinya. Jadi nanti Anda akan susah berkembang. Anda akan menaikkan harga itu susah nanti. Jadi Anda akan terjebak di situ. Karena orang melihat Anda, image Anda sudah terbangun sebagai arsitek tanda kutip murah tadi ya. Sehingga ketika Anda mau menaikkan harga, mereka langsung rame-rame, wow yang sebelah sekian kok Anda dinaikkan sekian gitu ya. Secara nggak langsung juga menurunkan harga diri kita sendiri ya kalau kita jual murah gitu ya. Betul sekali. Jadi yang harus kita tingkatkan itu adalah kemampuan kita, kualitas diri kita, kualitas desain kita. Kualitas itu yang harus kita tingkatkan, karena dengan itu meningkat maka harga itu akan mengikuti secara sendiri ya. Dan jadilah yang spesifik, beda dengan yang lain. Anda harus punya kekuatan yang spesifik dari desain Anda, karakter desain yang Anda pilih dan konsisten di situ, yang Anda yakin dengan pilihan itu punya dampak yang besar buat masyarakat misalkan, sehingga layak untuk diperjuangkan. Konsisten di situ, maka pasarnya akan terbentuk sendirinya dan Anda tidak perlu bersaing dengan siapa-siapa karena kan Anda beda sebenarnya. Anda unik. Unik. Jadi sehingga Anda nggak akan dibandingkan dengan arsitek yang lain dengan harga yang lain karena ini nggak ada yang nyamai, soalnya beda sendiri. Arsitekturnya begini, nggak ada yang lain ini. Harga kita segitu ya mereka mau nggak mau menerima. Yang memang dia melihat karyanya kan, kualitasnya kan. Oh ya sudah, karena dia nggak bisa bandingkan. Kalau bandingkan ya beda. Ini Anda nggak bisa apple to apple dengan kita. Kita punya spesifikasi tertentu. Dan ini yang disebut dengan bersaing secara sehat ya. Betul. Jadi kan tonjolkan kemampuan kita masing-masing. Tiap orang itu sudah dikaruniai sama Tuhan Yang Maha Esa itu potensial dan kemampuan masing-masing kok yang unik. Betul. Jadi ada yang sesuatu, contohnya saya dan Pak Andi ini di sini. Banyak nih hal yang Pak Andi yang miliki yang saya nggak punya ya kan, dan sebaliknya saya percaya juga ada yang sesuatu yang saya punya yang Pak Andi nggak ada. Betul, gitu kan, dan itu Tuhan itu adil kok. Betul sekali. Jadi itu yang harus kita gali dan kita kembangin. Dan itu akan menjadi dengan sendirinya pembeda antara orang bisa menilai, oh kalau Pak Andi itu stylenya begini, kalau saya stylenya begini ya kan. Dan itulah, biarkan itu yang menjadi pembeda harganya. Betul. Jadi bukan karena pak Andi buka harga berapa ya. Jadi kita mematok harga kita itu sesuai dengan harga daripada teman kita atau kolega kita atau kerabat kita. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya Pak Andi ya. Betul. Logikanya itu nggak ada gitu. Cuman hanya ingin mendapatkan bisnis atau ingin cepat kaya kali ya. Itu tadi kembali ke jalur ekspres ya. Dan biasanya umumnya ya kalau sudah perang harga itu kan sebenarnya kualitas yang diturunkan. Karena mau supaya harga dia lebih murah, supaya lebih laku, pasti kan kualitasnya ditumbalkan. Nah itu kan sebenarnya ya tidak sehat untuk jangka panjang, karena kan klien itu kan tidak hanya untuk sekali datang, tapi sebenarnya berkelanjutan. Dan kalau dia puas kan dia akan cerita ke teman-temannya. Sebaliknya kalau dia nggak puas kan juga akan cerita ke teman-teman. Sehingga dia akan susah bertumbuh, susah berkembang. Ini topik favorit saya karena saya backgroundnya marketing. Nanti kan juga tahu kan. Jadi saya mendalami marketing. Jadi sangat relevan banget bagi saya.
kita pun dari Argres ya nih, kalau saya dari curhatan saya dari pihak Argres itu kita juga sering menemui sih perang harga di luar sana, ya kan, bahkan itu kalau perang harga masih oke lah, kita bisa toleransi sih Pak. Yang kadang menjengkelkan itu adalah orang mengakui brandnya mereka itu sama dengan brand kita. Nah itu kan membuat kita jengkel. Bentar dulu. Atas dasar apa Anda mengakui brand Anda itu sama dengan brand kami, ya kan? Pimpinan Anda siapa? Produknya Anda dari mana? Spesifikasinya apa? Itu kan banyak kan Pak faktornya Pak. Jadi nggak mungkin kayak saya ini mengakui saya ini Pak Andi Rahman, ya mana mungkin Pak Andi Rahman cuma ada satu di dunia ini ya, Pak Andi Rahman ya Pak Andi Rahman gitu. Cuman itu ya begitulah, di luar sana itu aneh-aneh gitu. Tapi sangat disesalkan sih kalau generasi muda itu makin banyak melakukan perang harga ini. Jadi saya sama Pak Andi sependapat dan kita setuju bahwa teman-teman di luar sana kalau bisa jangan melakukan itu, karena itu nggak baik banget juga. Untuk Anda sendiri yang melakukan itu mungkin short termnya baik, ya kan, jangka pendeknya baik, Anda bisa mendapatkan profit atau dapat omset ya apapun itu ya, tapi jangka panjangnya akan tidak baik seperti yang tadi Pak Andi Rahman sebutkan, bahwa Anda akan dikenal sebagai orang yang harganya murah, ya kan, yang suka menurunkan kualitas, ya kan, dan untuk jangka panjangnya itu nggak ada jaminannya gitu kan ya. Jadi itu secara tidak langsung itu image yang terbentuk terhadap maksudnya image Anda yang terbentuk di hadapan orang-orang itu di luar sana, dan itu nggak baik kan. Sebenarnya Anda itu lebih daripada itu. Kenapa Anda harus menurunkan, ya kan, menurunkan derajat atau harga diri Anda atau ya kualitas Anda lah di depan semua itu hanya karena Anda ingin lebih ke depan. Jadi itu baiknya sih ditata lah, maksudnya ilmu atau pengalaman itu kan pasti didapat ya Pak Andi ya. Betul. Seiring berjalannya waktu, bersabarlah. Tapi tentunya dengan sabar itu nanti kalau suatu hari Anda mencapai kesuksesan, itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Anda, dan itu akan long lasting. Nah, tambahan lagi Pak, curhatan dari kami Pak, dari segi perspektif prinsipal ya, kita penyedia barang ya Pak ya, material ya. Nah ini pertanyaan saya ini mungkin mewakili banyak prinsipal di luar sana Pak. Seringkali kami menemukan banyak keluhan Pak atau komplain itu dari calon pelanggan kami, di mana awalnya itu kami dicurigai memberikan material yang nggak sepantasnya kepada mereka. Brand kami kan Argres Pak, ya kan. Beberapa proyek itu kan spesifikasinya untuk rumus sintetis adalah Argres. Nah, ada beberapa klien itu ke kami ngakunya, oh kita kan beli dari Argres tahun lalu. Ini untuk area ini fotonya dikasihkan ke kita, sedangkan kita nggak ada database-nya itu, ya kan. Dan usut punya usut, ternyata kita mengetahui bahwa dari pihak pelaksananya atau tukangnya itu membelikan brand yang bukan brandnya Argres, tapi kami kan dituduh, jadi kita ikut terseret. Nah ini tadi terkait dengan saya tadi ngomong itu, banyak orang yang mengakui oh brandnya saya itu sama dengan brand itu, brand situ. Nah itu kan kita jadi jengkel ya Pak ya. Dan ini saya rasa terjadi kepada prinsipal-prinsipal lainnya Pak, brand-brand lainnya ini. Nah ini fenomena ini Pak, ini sebenarnya jarang atau sering terjadi di lapangan yang sepengetahuan Pak Andi Rahman selaku arsitek dan biro arsitek Pak? Kalau arsitek jarang sih, karena kan kita bukan produk ya mungkin ya, jadi Oh bukan maksud itu, pertanyaan saya itu lebih ke Pak Andi kan pasti spek kan, maksudnya bata pakai ini, kalau ini anyaman pakai ini, tapi kenyataannya di lapangan ditemuin, bahkan klien mungkin pernah maksudnya sambatan ke Pak Andi, kok batanya kok gampang rapuh ya. Terus Pak Andi pasti menyelidiki apakah sudah benar dari pakai brand ini, penyedia material ini, terus usutnya ternyata bukan. Nah itu kan salah siapa, bukan salah arsitek dong. Nah ini keuntungannya ketika kita punya partner yang kolaborasi terus ya, kayak saya sama Pak Hasan itu, karena kan kita sama-sama punya visi yang sama, sehingga Pak Hasan ini tidak pernah mengubah spesifikasi yang saya karena nggak mau beresiko tentunya dia kan, karena dia kan rekanan kita ya, sama-sama pengen kualitas terbaik kan, kita saling mendukung. Nah ini kemungkinan ini akan terjadi ketika proyek itu pelaksananya ditenderkan seperti itu ya. Yang mengerjakan bukan kita, dari rekanannya klien sendiri, kontraktor klien itu mungkin. Dan itu sering kalau seperti itu. Kalau yang mengerjakan bukan dari tim yang biasa membantu kami, sering sekali terjadi itu.
Berarti jawabannya sering, bukan jarang kan? Sering. Ini karena ini misteri gitu loh. Kita sempat mempertanyakan kenapa sih kok arsiteknya membolehkan hal itu terjadi. Sebenarnya kalau arsitek sudah keluarkan speknya A, ya sudah A kan, jangan digantikan di B atau C. Sebenarnya arsitek tidak membolehkan, tapi mereka tidak koordinasi dengan arsitek. Di luar kontrolnya arsitek. Di luar kontrolnya arsitek. Nah, jadi mereka mengubah itu tanpa sepengetahuan arsitek dan klien. Karena di luar sana itu kan ya ini kita jujur ya, fakta ya, kan tidak, ya banyak ya kontraktor yang mainnya tidak sehat seperti itu kan. Jadi mereka hanya lebih mengejar keuntungan ya. Mereka akhirnya mereka tidak jujur tadi. Jadi untuk mengejar keuntungan besar akhirnya mereka mengorbankan itu tadi ya, spek-spek yang mungkin bisa diganti, mereka akan ganti, kualitasnya yang lebih turun, harganya lebih murah sehingga mereka lebih untung gitu ya. Tapi itu semua sebenarnya dikembalikan ke masing-masing ya. Kalau kontraktornya baik pastinya kan nggak mungkin melakukan itu, karena dia mikirnya kan saya melakukan ini kan hanya keuntungan sesaat, tapi jangka panjang kan nanti juga ketahuan juga yang salah saya kalau diusut kan ya. Siapa yang sebenarnya menyalahi ini kan kalau diusut kan akan ketemu juga. Reputasinya yang dipertaruhkan. Betul. Dan itu sangat disayangkan menyeret pihak arsitek, Bapak sama pihak saya ya Pak ya, sebagai prinsipal. Betul. Ya, jadi itu yang disayangkan sih, merugikan banyak pihak kalau melakukan praktek seperti itu. Jadi kalau bisa sih teman-teman di luar sana menghindari lah. Kalau misalnya spesifikasinya sudah dispekkan sekian, jangan dirubah-rubah. Kalau mau ngerubah pun boleh, tapi diskusi dulu dengan pihak arsitek yang merancang, gitu kan ya. Diskusi dulu ya. Dan akan lebih baik diskusinya juga ya sama arsitek juga sama klien, supaya klien juga tahu alasannya kenapa diganti. Kalau dirubah pun spesifikasinya ya ini nanti ada plus minusnya seperti ini loh, ya itu udah diinfokan di depan. Harus disampaikan secara terbuka ya. Baiklah, setidaknya saya sedikit lega di sini mengetahui bahwa itu sering terjadi. Jadi kita bukan satu-satunya prinsipal atau sedikit prinsipal yang mengalami hal ini. Nah, apakah ada tips khusus Pak bagi kami para prinsipal untuk supaya terhindar dari kejadian yang seperti ini, yang sering kali itu ya spek-spek kita itu disalahgunakan, maksudnya mereka memakai brand yang lain tapi ngakunya pakai brandnya kita Pak. Ada tips ya itu tadi kita? Memang susahnya adalah ketika arsiteknya tidak dijadikan pengawas biasanya ya, dilibatkan dalam pengawasan, dan di sisi yang lain klien juga sebenarnya tidak tahu ya terkait sama material ya sebenarnya. Sehingga yang terjadi adalah kembali lagi ke pelaksananya itu ya, kalau dia jujur ya tekan sesuai dengan spesifikasi, tapi kalau tidak ya dia akan mencari keuntungan dari situasi itu. Ya ini memang tidak mudah sih, karena ya ini terkait kultur ya, sayang sih menurut saya. Memang harusnya kita harus sama-sama menyadari bahwa pentingnya untuk kita jujur dan berkualitas dan punya integritas ya dalam menghasilkan sebuah karya. Ya inilah maksudnya salah satu harapan kami melakukan banyak podcast ini kan nge-share ya Pak ya. Iya. Ini kan salah satu nge-share ya. Jadi harapannya teman-teman itu yang dengerin ini ya kan, yang lihat ini, supaya mereka tuh juga tahu lah bahwa segala tindakan yang kita lakukan itu kita pastiin jangan sampai merugikan banyak pihak gitu kan, atau merugikan siapapun kalau bisa. Karena kalau dengan keuntungan sesaat kita dapetin nih ya, maksudnya kepentingan kita terpuaskan, tapi harus mengorbankan orang lain itu kan kurang tepat ya. Jadi kalau bisa sih dihindari ya teman-teman ya, karena itu sifatnya nggak akan jangka panjang sih. Memang jangka pendeknya dapat, tapi jangka panjang ya sangat disayangkan, pasti nggak bisa bertahan lama sih. Jadi kalau bisa jangan, ini demi kebaikan masing-masing. Oke, ini kita masukin ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ini menarik ini. Jadi begini Pak Andi, saya menyadari Pak, anak saya itu usia sekarang 8 tahun, tapi sejak usia 3-4 tahun itu anak ini itu hobi gambar Pak, dan suka bangunan-bangunan tinggi Pak. Dia tuh terobsesi sama yang namanya Big Ben, Statue of Liberty. Kalau di Surabaya kan bambu runcing gitu kan ya. Suka yang fountain-fountain gitu. Kalau lihat air mancur gitu Pak,
wah senengnya setengah mati, minta diputerin terus gitu kan ya. Terus ya mulai, nah itu membuat saya berpikir apakah anak saya ini memiliki bakat arsitek. Nah saya sendiri nggak hobi menggambar, saya nggak ahli menggambar, saya nggak ngerti apa-apa mengenai arsitektur ya kan, background saya bukan arsitek juga. Tapi anak saya mendapatkan, ya mungkin panggilan ya, bisa jadi, nggak tahu lah, masih kecil anak saya. Cuman karena saya lihat bakatnya dia di sana, ya kan, jadi saya mendaftarkan dia itu kursus-kursus yang mengajarkan ilmu arsitektur, seperti kayak kursus 3ds Max. Jadi udah usia 8 tahun sekarang, kemarin sudah gambar-gambar Pak, kayak fast food lah, ice cream shop lah, ya simpel-simpelan lah Pak ya. Tapi kan di usia dini kan ya lumayan ya persiapannya untuk nanti jenjang karirnya yang kedepannya itu. Dan dia juga ada ini sekarang itu cukup canggih loh Pak, ada kursus course architecture Pak. Di Smart itu ada sekolah-sekolah yang menyediakan itu ngajarin Pak, bangun-bangunnya pakai kertas, pakai ya kayak begitu-begitu lah Pak. Itu lebih lah ekstrakurikuler yang didapatin, kalau kita di sekolah kan kurang ya, untuk bakat-bakat itu kurang dikembangin. Nah, dari seorang arsitek Pak yang sudah terbukti Pak di generasi saat ini Pak, apa ada tips-tips khusus untuk calon-calon arsitek di masa depan ini seperti anak saya ini? Jadi akan sangat baik kalau kita sudah bisa mengenal bakat dari anak-anak kita ya. Karena kan sebenarnya orang tua ya di usia dini ya. Karena orang tua sebenarnya kan mendorong saja sebenarnya, dia mensupport ya. Sehingga kalau memang dia punya kecenderungan ke situ, dia bahagia di situ dan dia akhirnya berkembang di situ. Karena kalau berbakat itu kan cepat kan ya, kalau dia memang lebih cepat ya bekal ya, karena itu kan bekal dari Tuhan sebenarnya kan. Amin. Yang membuat kita beda sama yang lain kan. Nah dengan begitu maka ya nggak apa-apa didukung saja, itu akan sangat baik seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika dari awal sudah tahu bakatnya di mana, sehingga nanti ketika masuk di arsitektur ya itu sudah dunianya, udah pas. Dia sudah punya bekal yang sangat cukup ya dibanding teman-temannya yang lain misalkan. Jadi yang paling penting adalah mereka menikmati itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak ya. Kadang orang tua ini memaksakan kehendak kadang. Jadi kadang. Karena kita pengen anak kita ingin jadi itu, kita arahkan ke situ yang sebenarnya dia tidak bahagia di situ karena bakatnya nggak di situ. Nah itu yang kita tidak boleh ya. Termasuk saya terhadap anak-anak saya juga, saya nggak mengarahkan ke arsitek, saya biarkan saja secara alami sesuai bakat alami masing-masing, alami, dan dia senangnya di mana, bakatnya di mana, bahagia di mana. Karena kan belum tentu juga apa bakat yang saya terima dari Tuhan itu juga sama dengan anak-anak saya. Bisa jadi anak-anak saya punya bekal yang lain kan, punya bakat yang lain, dan akan lebih baik kalau dia berperan di situ, karena memang itu yang dibekalkan Tuhan kepada dia. Jadi seperti itu. Yang penting kita tidak boleh memaksakan, dan mereka bahagia dengan itu, senang, kita dorong, insya Allah hasilnya akan sangat optimal ya nanti ya. Dan salah satu quote di buku ini juga Oprah Winfrey, let your passion drive your profession. Itu benar ya Pak ya? Betul sekali. Benar ya Pak. Karena dengan itu profesi kita bisa mencapai potensial maksimal ya. Karena kalau nggak menikmati pekerjaan juga dipaksain juga hasilnya nggak akan maksimal kali ya Pak ya. Ya kan kayak setengah hati gitu kan. Kayak ya saya hanya melakukan ini hanya untuk ya dapat uang lah, untuk punya pekerjaan lah, atau karena tuntutan orang tua, itu lebih kasihan juga sih. Jadi saya melakukan hal yang sama sih Pak, kurang lebih seperti itu. So terima kasih banyak kepada Pak Andi Rahman dan dari Andi Rahman Arsitek udah mau meluangkan waktunya nge-share banyak ya kan dengan kita semua. Saya juga belajar banyak dari buku ini, dari beliau. Dan saya boleh nggak Pak minta tolong nanti suatu saat kalau anak saya sudah cukup usia, boleh nggak magang di sini Pak? Boleh. Nanti saya akan hubungi Pak Andi Rahman lagi. Silakan ya. Kalau sekarang masih bocil Pak, masih muda, nggak bisa sumbangsi apa-apa. Tapi kelihatannya dia ada arah ke sana sih, ke arsitektur sana. Ya semoga lah, insya Allah semoga itu memang panggilannya dia. Dan saya nanti akan ingatkan ya itu tadi,
tugas mulia. Jangan bekerja hanya untuk cari duit, karena kita ini makhluk sosial. Jadi apa yang kita terima dari masyarakat kita harus kembalikan ke masyarakat. Kita pun dari Ardres juga Pak, sadar atas panggilan itu, kita inisiatif melakukan CSR ya kan. Itu kita ingin lebih giat lagi. Jadi keuntungan yang kita dapat kita kembali lagi ke masyarakat, kita berbagilah. Jadi itu. Oke, gengs, sobat-sobat Ardres, sekian bincang-bincangnya dengan Pak Andi Rahman di siang hari ini. Sekarang udah siang nih Pak. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di sesi Art Talk berikutnya. Ngobrol art yuk.